saya rasa semua sudah tahu lah. Sudah tahu ya Pak, Iya, karena tapi sudah kemarin Pada diajar. saat belajar sejarah. Kemarin saya kita belajar. itu kan udah Kita survei. survei nggak tahu loh Pak. Jadi Oh, iya. anak SD, Makanya SMP, kita SMA. membuat Oh, iya, konten ini. benar. Banyak SD ada juga. Dek, Tapi yang sekarang kan Iya. yang sekarang. Ja- Dek, angkatan tahu nggak saya tahu pasti. Tut Urian Dayani? Nggak tahu katanya. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Bilik Yatim, bincang literatur pendidik bersama saya Yandri. saya Terimas. Dan saya Mario. Oke, konten kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh pendidikan Indonesia yang jasanya begitu besar bagi pendidikan Indonesia. Betul. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena belakangan ini kami survei di lapangan dan menemukan fakta bahwa banyak peserta didik tidak mengetahui tokoh tersebut atau tokoh-tokoh yang sebenarnya harus dikenali oleh mereka, Pak. Yang umum ya, yang Iya. dasar sebenarnya. Bapak nggak tanya siapa tokohnya? Iya, siapa Pak? Oke, kita akan membahas soal Ki Hajar Dewantara. Oke, acara. Iya, Ki Hajar Dewantara. Kalau kita Bapak tahu Ki Hajar Dewantara pastilah tahu kan Pak ya? Pasti. Tahu yang Ini ada di kita duit 20.000, Pak. Iya, di duit 20.000. 20.000 ya. Ini kita sengaja Nanti Membuat- boleh dicek. hmm, Nanti editor kasih tambah. Iya, iya. Benar Nanti nggak? kita munculkan 20.000. sengaja kita membuat konten ini agar betul-betul memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik Indonesia khususnya. Kalau berbicara Ki Hajar Dewantara ini Pak, kita pasti ingat tanggal 2 Mei. 2 Mei. 2 Mei. Bukannya 2 Mei hari pendidikan ya? Betul. Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Iya kan? Iya Pak. Hari pendidikan. Oke. Kenapa saya Yang bilang kita banyak bikin apa itu ya? upacara? Bukan, Twibons. Apa Iya. itu Pak Dwi Bang? Terus kan sekarang foto aja. itu. Yang ada muka kita sekarang. Oh Karena iya. online kan. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman tanggal 2 Mei tahun 1889. Iya, betul. Berarti belum merdeka Indonesia. Belum Pak. Oh iya. Makanya hari kelahirannya itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Oh ya, Ki Hajar Dewantara ini dia memang terkenal seorang yang kritis Pak. Kritis ya. Kritis untuk melawan penjajahan Belanda saat itu. Oke. Kalau nggak salah dia ikut bikin partai kalau nggak salah. Oh iya, dia ikut buat partai itu Pak. Partainya bernama apa ya? Indische Party. Partai. Tapi kita bacanya Indische Partai. Oh, Oh iya. iya. Betul. Kalau nggak salah itu dia ikut mendirikan itu bersama dua sahabatnya yang saya pernah baca juga. Iya, itu makanya juga kalau kita berbicara Ki Hajar Dewantara pasti kita ingat dengan tiga serangkai, Pak. Betul. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dan Birja Setiabudi. Dowes Zaker atau Itu itu. nama dia tadi. Kemudian Suwardi Suryadiningrat alias Ki Hajar Wajar Dewantara. bentar ya. Dia memang sangat kritis terhadap pemerintahan Belanda dulu, Pak. Melalui tulisannya. Ada sebuah tulisannya yang berjudul ini, Pak. AN for Allen Maaf of Allen for AN. Artinya apa? Artinya satu untuk semua, semua untuk satu juga. Itu di anime ada loh tuh, Pak. Ada, Pak? All for one, one for all. Oh ya, kayak SCTV ya, Pak. Satu Oh, untuk iya. semua. Ini ditulisnya tahun 1913, Pak. Mungkin gara-gara itu dia ini Masuk ya, penjara? Masuk penjara. Oh, bukan. Bukan. Tapi waktu itu memang pemerintah Belanda udah gerah dengan dia. Ini siapa ini Ki Hajar Dewantara? Oh, belum Ki Hajar Dewantara. Ini siapa nih Suwardi ini katanya. Iya. Tapi yang membuat pemerintah Belanda lebih gerah itu Pak ketika tulisan kedua dia. Apa itu? Yang judulnya Seandainya Aku Seorang Belanda. Seandainya aku, Seandainya aku seorang Belanda. nggak ada masalah berarti. Nah, jadi Masalah lah, Pak. masalah Pak. Harusnya dia kan membela Belanda artinya. Nah, itu kan pengen- sindiran. itu permainan kata-kata ya. Sindiran. Jadi tulisan dia ini diterbitkan di surat kabar apa ya Pak? The Express. Surat kabar The Express Bukan ekspedisi kan?
Bukan. Oh. Itu beda, itu yang nanti editor nambahin lah. Iya. Jadi isinya itu memang mengkritisi Belanda, Pak. Misalnya seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan menari-nari di Indonesia, merayakan kepedihan rakyat Indonesia di atas. Yang begitu lah, Pak. Dia menyentil. Menyentil, apa istilahnya, Pak? Iya menyentil. Menyindir secara halus lah. Menyindir segalus. Dan pendek kata, Pak, tanggal 13 Juli 1913 Panjang itu. Hmm? Pak bilang pendek kan. Oh ya, panjang kata, Pak. Tanggal 13 Juli 1913 dia diasingkan. Dia singkan ke Pertama dia ke Pulau Bangka, Pak. Bangka Belitung. Nah, Bangka atau Belitung? Pulau Bangka aja, Pak. Bangka. Karena pisah tuh. Bisa. Ayo gabung. Iya kan? Betul kan? Betul. Berarti yang salah orang. Betul. Betul. Pisah, Iya, pisah. jangan sampai salah. Itu pisah, Bangka Belitung itu pisah. Lanjut. Berarti di Pulau Bangka ya? Pulau Bangka. Oke. Tapi karena kedua temannya Cipto dan Dowes Docker dan Cipto Mangunkusumo ke Belanda, kan nggak mau, Pak. Misalnya orang bapak diasingkan ke Belanda, saya ke Bangka, saya mau ikut lah, Pak. iya Bukan. namanya 3 serangkai. Iya. Enggak, Kalau munafik, pisah berarti bohong aja. enggak serangkai. Itu artinya, Pak. Oh iya. Nah, lanjut, Pak. Akhirnya Belanda gerah lah. Ya sudah, kamu ke Belanda aja. Akhirnya diasingkanlah dia ke Belanda. Ketemu sama ya, Hantelar. Oh, Hantelar. Ketemu Hantelar ya. Itu pemain bola, Oh, Pak. oke. Iya. Atau ketemu Schneider. Kapan dia balik ke Indonesia itu, Pak ya? Sepertinya tahun 1919, Pak. Bulan September. 1919. Jadi berapa tahun dia diasingkan gitu? Dari tahun 1913 sampai 1919. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Masa itu aja harus pakai mikir kayak kemarin video kemarin analyzing. Iya, 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi semenjak dia diasingkan itulah muncul berbagai ide dan pemikiran untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Jangan bilang di Belanda dia mendalami pendidikan. Iya, mendalami pendidikan, tapi di dalam penjara ya, Pak ya. Oh. Jadi niat orang Belanda itu sebenarnya mengasingkan Mengasingkan. dia supaya nggak berkembang. Iya, Nggak ada yang bisa memperbaiki. mengkungkung dia. Ternyata Ternyata Justru di sana dia, dia jadi berkembang. berkembang. Pendek kata lagi, Ya. panjang kata. tanggal 3 Juli tahun 1922 itu, Pak, dan mengembangkan sebuah sekolah yang pernah dibangunnya dengan saudaranya, Pak, Apa namanya? yang diberi nama National Onderwijs Institute Taman Siswa. Nah, itulah Oh, lainnya. Tamsis. Oh, Tamsis. Nah, yang kita kenal Tamsis. Oke. Nah, itulah lainnya Tamsis itu, Pak. Hmm, Taman Siswa. Oke. Taman siswa. Mungkin orang-orang dulu yang kenal ya. Siswa-siswa sekarang mungkin udah Kurang kenal. Pak. kurang familiar dengan Iya. Taman Siswa. Tamsis biasanya orang bilang kan. Makanya ya lahir 3 semboyan itu, Pak. Apa 3 semboyannya, Pak? Ki Hajar Dewantara berarti. Iya, 3 Tiga semboyan Ki Hajar Dewantara Dewantara. yang menjadi pedoman pendidikan. Oh, Nggak iya. salah pertama Semuanya kalau nggak salah tiga-tiganya bahasa Jawa. bahasa Jawa. Heeh. Iya, ketepatan kan memang orang Jawa. Iya, orang Ya, Yogyakarta. mungkin. Yogyakarta balik keraton. Apa itu saya masih ingat tuh ada tiganya. Semua bahasa Jawa. Yang pertama itu kalau nggak salah ini saya mohon maaf nih kalau salah nanti. Yang pertama itu Ingarso Sungtulodo. Inkarso Sutolodo. Sutolodo. Itu artinya. yang artinya Ing itu di. di. Oh, di. Iya. Oke. Ngarso itu di depan. Depan. Ngarso depan. Baru? Ingarso di depan. Ingarso di depan. Oke. Sungtulodo. Sungtulodo. Sung itu jadi atau menjadi Nah, menjadi. teladan. Oh, Atau contoh. Yang pertama Ngarso Ingarso Sungtulodo. Sungtulodo. Di depan menjadi teladan. teladan. Nanti contoh ya. Bagaimana itu, Pak? Makna luasnya menurut Bapak? Sepertinya ada baiknya nanti dulu. Oh, nanti dulu. Tiga-tiganya dulu. Oh ya, yang kedua apa, Pak? Yang Semboyannya, kedua? Pak? Yang kedua itu hampir mirip. Bahasa Jawa juga. Ya pastilah. Ya, Namanya bahasa Jawa pertama. betul. Ing Madio Mangun Karso. Madio. Madio. Jangan tengah. Betul. Iya, seperti Berarti- median ya, Pak ya. Iya. Madio Di Ing Madio sudah tahu berarti Di tengah. Mangun. 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 Kalau membangun. Membangun. Ya. Karso semangat. Semangat. Di tengah membangun semangat. Betul. Jadi di depan tadi memberi teladan, di tengah memberi Membangun semangat. semangat. Membangun ya. Membangun. Membangun semangat. Oke. Yang ketiga Yang ketiga apa, Pak?
Yang kita lihat di dasi kita dulu. Oh, di Dasi dasi, mana? di peci ya, Pak. Di dasi kok peci bapaknya? Di peci ada, Pak. Oh deh. Bukan di peci lah, Pak. Di topi. Di topi, oh. Ah. Topi. Jangan bilang Oke, sama stop. sholat pakai. Ah, Yang ketiga itu Tuturi Handayani. Oh, Tut itu. Wuri Handayani. Handayani. Tuturi di belakang. Tut di belakang. Iya. Handayani itu Berarti ing tut. tidak. Tidak. Ing kan di depan, Pak. Ing itu di. Oh, ing di. Tut belakang. Berarti Tapi berdasarkan literasi yang saya baca, pada saat saya baca Tuturi Oh, itu iya, harus iya. digabung. Iya. Tut Wuri berarti. Tuturi bukan. Nggak ada bukan ingnya lagi ya, Pak ya? Tut Wuri di di belakang. belakang. Di belakang. Handayani itu Handayani. memberikan motivasi, Motivasi. atau dorongan. Dorongan. Tidak, dorongan atau motivasi. Berarti di belakang memberi Motivasi Motivasi. atau dorongan. Jadi kalau disimpulkan dari ketiga-tiganya itu, dari tiga posisi itu dimanapun kita harus ada memberi manfaat. Kalau di depan jadi contoh, jadi teladan. Kalau Di kita di tengah. tengah tetap ada gunanya. Bangunlah motivasi, bangunlah semangat. Kalau di belakang, dia udah di belakang nih, masih juga ada harus berbuat baiknya. Apa? Kita kasih dorongan. Dorongan. itu tiga semboyan itu dipakai untuk ini ya. Sebagai pendidik ya. Sebagai pendidikan, Pak. Bukan sebagai Oh, pendidik. pendidik. Itu menjadi semboyan pendidikan. Awalnya itu semboyannya Tamsis. Tamsis. Awalnya. Mahasiswa. Iya. Tapi jadi semboyannya pendidikan di Indonesia. Iya. Dengan adanya perkembangan itu, maka pada zaman Presiden Soekarno ya, Yang ada apanya? Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Oh, Oh, ya, iya. Menteri Pendidikan Indonesia pertama. iya ya, karena karyanya tuh. Ya. Mm-mm. Tapi ada yang menarik dari Ki Hajar Dewantara ini, Pak. Apa tuh, Pak? Dia nama aslinya kan itu, Raden Mas Hmm. Suwardi Suryadiningrat. Raden Mas berarti Itu gelar kebangsaan paling Kebangsaan, tinggi itu. ya. berarti dia Di- bukan orang bukan orang biasa, dia orang priai Ningrat. Jadi pada umur 40 tahun tuh dia mengganti namanya, Pak, menjadi Ki Hajar Dewantara. kenapa itu? Alasannya biar dia sejajar dengan rakyat jelata. Kalau di kebudayaan kita kan begitu, Pak. Kalau ada Raden Mas itu Ningrat itu rakyat jelata agak Memang sebentar. sih sekolah yang dibangun dia kan memang dikhususkan untuk itu rakyat semua, jelata. mau itu bangsawan, karena zaman penjajahan yang boleh bersekolah itu anak bangsawan ya, Anak bangsawan, menengah ke atas. menengah ke atas, rakyat jelata nggak bisa. Ya, ini perlu tahu. Lu tahu ini peserta didik kita. Setelah biar jangan sembarangan ya. Mm-mm. Bersyukur sekarang bisa sekolah kan. Iya. Tidak ada perbedaan kasta, egaliter kita Berarti semua. dia ibaratnya Cetus. bisa ini ya menurunkan, Ego. ibaratnya dia sudah punya Dia bangsawan. istilah sekarang apa? Privilege ya. Privilege. Tapi dia mau membuang itu supaya dia dianggap orang biasa aja. Iya, biasa aja. Rela dibuangnya Raden Masnya, Pak. Biar dia menjadi seorang yang dia Memang dia lebih terkenal dengan nama Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. dibandingkan nama bangsawannya itu. Makanya juga dengan begitu, Pak, Universitas tertua di Indonesia, Ya. UGM, Universitas Gadjah Mada itu memberikan gelar honoris causa ke dia, Pak. Iya. Doktor honoris causa. Karena mungkin dia sumbangsi dia terhadap dunia Boleh pendidikan. dijelaskan, siapa tahu mungkin ada yang nggak tahu honoris causa itu apa? Oh, iya. Gelar yang diberikan untuk orang yang Gelar honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh institusi perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kepada seseorang yang berjasa di suatu bidang, terserah bidangnya ekonomi, pendidikan, agama, budaya, dan lain-lain. kalau di Nah. bidang datar dikasih nggak? Bidang datar tidak, Pak. Datar dan miring tidak. Oh, jangan menilai sesuatu berdasarkan satu ini. Iya, satu sudut pandang. Iya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini diberikan gelar honoris causa oleh Universitas Gadjah Gadjah Mada Mada. Yogyakarta. Itu adalah universitas tertua di Indonesia, ya, Pak, ya. Iya. Nah, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar kehormatan itu, Pak. Honoris causa Oke. kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi ada yang paling saya bilangnya apa ya, Pak? Paling Mengesankan. mengesankan yang diterimanya itu adalah surat keputusan Presiden, Pak, nomor 305 Apal ya?
Hebat ya. Seolah-olah kayak nggak ada catatan di depan kita nih. Iya. Kalian juga. Kan ada layar ya. Iya padahal. Bapak jangan potong. Bapak jangan potong Pak. Yang nanti. Jadi presiden itu memberikan penghargaan kepada Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan Oh. nasional. Tanpa tanda jasa. Bukan pahlawan nasional. Itu diterbitkan dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Oh iya, apa yang bisa Bapak tambahkan lagi untuk memperkaya literasi peserta didik kita Sekarang ya? seorang Mungkin ini Pak. Ki Hajar Dewantara? Mungkin banyak peserta didik melihat simbol. Pernah nggak sih lihat simbol Tuturi Handayani? Pernah. Dan dipakai sampai sekarang di dunia pendidikan. Oh. Indonesia. Itu sih logo itu pernah disayembarakan kan? Ah, itu pernah Oh, saya- disayembarakan. Iya. Iya. Dulu kan hanya semboyan. Kenapa bisa semboyan ketiga diangkat menjadi simbol pada logo itu? Oh, kalau saya itu bisa jawab tuh. Nah, Kalau ibaratnya dalam sebuah posisi ya, posisi yang paling Belakang. bukan, posisi yang paling sangat menarik perhatian itu atau bisa dibilang yang sering dilihat orang pasti di depan. Betul? betul. Keduanya di tengah atau di belakangnya sih yang paling depan. Iya. Lalu yang paling tidak akan dipandang atau bahkan dilupakan itulah yang paling belakang. Iya. Jadi saya tangkap kenapa akhirnya yang diambil itu yang Tuturi Handayani, kenapa nggak yang diambil itu yang Ing Madio Mangunkarso, kenapa nggak yang diambil itu Ing Ngarso Sungtulodo. Itu supaya kita sebagai guru itu menempatkan diri kita gitu gitu. Tidak perlu kita dilihat orang di depan, tidak perlu juga kita di tengah, Iya. cukup kita tidak terlihat di belakang. Tapi itu kita memberi dorongan kepada Mungkin karena itu adanya. Mungkin karena itu adanya. Mungkin karena itu adanya. Mungkin karena itu adanya. Guru itu dipandang sebagai Pahlawan tanpa tanda jas jasa. ya. ya, Karena meskipun- dia nggak terlihat tapi memberi Efek yang Efek. luar biasa. karena itulah karena itu Karena itu juga penghargaan masyarakat kurang ke guru ya, Pak. saya tidak bilang seperti itu. Kenapa? Bukan. Bapak aja yang salah. Oke Pak, jadi saya tertarik dengan Ki Hajar Dewantara ini. Iya, saya pun Tertarik mengidolakan dia. dengan pola-pola pikirnya. Berarti bapak kayak tertarik ke arah mana nih, ke arah sana sana? Kan tertarik. Memang posisinya dia di depan sebagai panutannya. Oh, Saya tertarik di depan, Pak. karena Nah. oke dalam hal ini Ki Hajar Dewantara berarti Ingarso Sungtulodo. Iya. Oke. Jadi banyak pola-pola pikirnya itu yang memang perlu diteladani. Contohnya dia mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan fondasi ya, fundamental. Oh, itu betul. Fundamental artinya kalau ibarat gedung, berarti itulah Dasar, fondasinya. iya. Itu dasarnya. Nah, Gimana dengan budaya? Dan itulah Gimana? dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara ini, dia menghubungkan bahwa pendidikan dan budaya itu terikat, Tidak bisa tidak dipisahkan. bisa dipisahkan. Dia mengibaratkan penyemaian kebudayaan itu di pendidikan. berarti Tahu nggak penyemaian? Berarti budaya ini bibit. Oke. Bibit. Nah, Kita mau nanam bibit ini ya di pendidikan. Oh iya. berarti pendidikan ini lahannya. Lahan. Jadi mau gimana kualitas budaya itu tergantung pendidikannya. Pendidikannya. Nah, Maksudnya Pak. gimana sih? Coba bilang. ibarat tanah ya. Tanah itu Petani. pendidikan tuh. Tanah. Petani. Tanah ini pendidikan. Kita mau membangun budaya padi misalnya. Oh, padi ini Karena- budayanya. karena Oh, budaya tadi, bibitnya ya, Pak. Bibit, Ah. bibitnya. Bibit ya. Baru otomatis padi ini jika kita menginginkan padi yang bagus, artinya budaya yang bagus, maka kita harus menanam di tanah yang Tanah yang subur. subur dan bagus juga tentunya. Ah. Tanah subur ini itulah pendidikan yang bagus, yang Betul, baik. itu pertama ya. Hmm. Oke. Oke. Terus Kalau kita menanam kebudayaan ini, budaya ini kan artinya kita anggap ini budaya yang baik, bibit baik. nah, Kalau kita tanam berarti di nggak bisa dianggap, tapi harus dipilih budaya yang baik saja yang kita tanam. nggak belum tentu, Pak. Kalau ada budaya Ini yang nggak boleh dipisahkan. Budaya baik kita tanam di tanah yang gersang, baik Iya, budayanya, tapi kita tanam di pendidikan yang buruk, betul. hasilnya kan nggak bagus. Benar. Maksud saya tadi bukan bilang
antara bibit maksud dari budaya tadi dan lahan pendidikan tadi bukan. Bibit itu berarti juga kita harus pertimbangkan. Nggak boleh bibit yang nggak buruk. boleh. Berarti budaya tadi pun harus budaya yang baik. Betul. Kita tabur di Di lahan atau lahan pendidikan tadi yang juga baik. baik. Ya. Nah, gitu, Pak. Tapi Baru kemudian lanjut. Tapi penting nggak kebudayaan dibagi pendidikan? baru kemudian Lanjut. baru kemudian Lanjut. baru kemudian Tadi Penting, tadi Pak. dibilang aja gitu Penting ya, bahwa Pak. kita Nah, jadi sebenarnya budaya tadi Sangat penting ya Pak. sangat penting, Pak. penting. Sesuai dengan filosofi ya. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan ini sifatnya dinamis, Pak. Dinamis. Itu saya Dinamis. sepakat Pak. Nggak statis. Dia tidak statis. Ya betul. Jadi perkembangan pendidikan dan kebudayaan itu sejalan, akan berubah-ubah sepanjang masa. Tapi pada prakteknya tidak ya Pak ya? Itu yang mempraktekannya statis. Iya, statis saja bagaimana, Sebenarnya pola pikirnya udah baik, tapi tapi menjalankan statis ya Pak. Artinya dia belum menerapkan pemikiran yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara ini. bahkan ditegaskan Ki Hajar Dewantara kan, terkhusus ke dunia pendidikan, bahwa ketika kita mau mengubah peradaban ini kan budaya, Iya. maka ubahlah pendidikannya. Bukan dibilang ubahlah cara masyarakat bersosial, cara masyarakat begini, bukan gitu. Bukan. Apa disuruh? Pendidikannya disuruh. Pendidikannya. Jadi sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan, Pak. Sebenarnya tujuan dari, bukan menurut saya, ini yang bisa kita tanggapi, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini jauh, Pak. Udah jauh menuju Avant-garde. masa depan. Dia. Iya. Advance. Iya. Orang belum terpikirkan. Kalau belum dia terpikirkan, sudah dia harus terpikirkan. terpikirkan. Itulah Apa yang- istilah Pak? Visioner. 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 Bukan Jadi feodal ya. jadi berbanding terbalik kalau kita bisa lihat sekarang ya. Karena Yang terjadi sekarang ya terjadi Pak. sekarang. Karena pola pikir Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tugas dari pendidikan ya. Tugas dari pendidikan yaitu untuk merubah Peradaban. peradaban. Yang terjadi sekarang bukan. Berarti bukan merubah nilai ya Pak dari di Bukan. bawah KKM jadi standar KKM. Bukan hanya itu ya Pak. Bukan hanya sekedar nilai, tugas-tugas, kumpul dan lain-lain. Mau bagaimana peradaban sekarang Tergantung. itu tergantung pendidikan. Iya. Tergantung Tugas bagaimana pendidikannya. pendidikannya. Tugas Mungkin pendidikan. saya ralat. Mungkin maksud Pak tadi Mas, bagaimana peradaban di masa yang akan datang itu tergantung di pendidikan masa saat ini. Kalau saat ini nggak bagus, berarti peradaban beberapa ratus tahun ke depan udah pasti Kemungkinan tidak bagus. tidak bagus. Karena nggak bisa kita simpulkan, misalnya kan tadi pendidikan itu dinamis ya, bukan statis, Tidak statis ya. Dia selalu bergerak. selalu berubah-ubah. Contohnya kita ambil Sebenarnya udah sedikit dinamis Pak, meskipun karena ada COVID. Coba Apanya? lihat sekarang jadi dinamis kan? Oh, Yang iya. tadinya Cara hanya pembelajaran di ya Pak. kelas, Iya. mau nggak mau online. maksudnya itu kan mau tidak mau harus berubah. Iya. Sekarang. Nah, bisa kita ambil contoh ya. Kenapa Pak? Kenapa? Kata Bapak kemasukan bibit baik ya? Lebih baik itu. Budaya yang Lebih baik. ya. Contohnya bunganya ya. Iya. Kenapa ya? Ada. Bagus semainya. Oh oke. Oh Oke. iya. Lanjut. Jadi contohnya gini Pak. Tadi Mak dibilang pendidikan nggak bisa kita lepas dari kebudayaan. Iya. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Makanya sekarang pendidikan dan Kemendikbud itu nggak bisa Oh dilepas. iya pula ya. Kenapa seperti Iya, itu? Betul. Oh iya. Betul. Iya Pak. Dulu pisah dia Bang. Kenapa seperti itu? Kan pendidikan dan kebudayaan itu sifatnya dinamis, berubah. Jadi nggak bisa kita statiskan, nggak bisa kita apa namanya? Artinya tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku. Tidak boleh tetap di Iya. titik yang sama. Kayak kita memikirkan misalnya negara-negara Belanda pelit-pelit orangnya. Contoh. Dan orang Belanda memikir negara-negara Indonesia malas-malas orangnya. Orang-orang Indonesia malas orang. Malas-malas orangnya. Contoh ya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena ketepatan di Indonesia kan segala sesuatu itu ada di alamnya. Iya. Jadi ngapain perlu capek-capek, tinggal tanam ubi, besok panen makan.
Seperti lagu gospel sama iya. semua ini jadi Itu kan budaya. rekaman. Iya. Itu kan budaya. Heeh. Betul. Tapi kalau kita statiskan, maka Indonesia akan tertinggal. Iya. Yang tadi ya. Nah, Kalau gitu nggak usah Iya. bikin teknologi. kan apa-apa. lama-lama alam ini habis. Habis. Otomatis mau nggak mau kita harus merubah peradaban. Iya. Di mana kita ubah? Maka Dari pendidikan. pendidikannya. Itu juga Belanda tadi. Kita anggap mereka pelit. Wajar mereka pelit. Karena mereka mau ngapa-ngapain harus beli, Heeh. harus kerja, ya kan? Harus kerja. Karena memang Sumber daya sumber daya alamnya tidak tidak tersedia. seperti Indonesia. Iya, iya. Jadi nggak bisa Masuk, kita masuk. samakan. Sama kayak siswa tadi, kita patokan kita tuh nilai tugas. Padahal antara siswa satu dengan yang lainnya tuh berbeda budayanya. Berbeda dari sosiologis, berbeda dari lingkungan, berbeda dari latar belakang. Tapi sebenarnya semua siswa itu baik. Baik, Pak. Baik. Kecuali Ada yang tidak baik. Semua siswa itu Itu dia. baik, kecuali ada yang tidak baik. Iya. Lanjut. Iya. semua siswa baik. Tapi menurut siswa tidak baik. Ki Hajar Dewantara itu tidak ada anak yang tidak baik, Pak. Betul. Menurut beliau. Karena pemikirannya dinamis, Pak. Iya, dinamis. Saya pun sepakat ini. Karena memang tujuan pendidikan memang merubah Mengubah. anak yang tidak baik itu menjadi baik. Betul. Tidak menghakimi anak yang berbuat salah itu. Saya rasa waktu kita kuliah semua pasti pernah dengar kalimat ini. Memang Saya semakin kesini, Pak, bisa kita bilang pendidikan di Indonesia itu dinamis, berubah-ubah ke arah yang lebih baik. Iya, Peradabannya juga semakin baik. iya. Contohnya zaman dulu itu masih ingat ranking-ranking kan? Itu saya sepakat tuh, Pak. Ranking-ranking Satu, kan membuat dua, tiga. pendidikan statis jadi. Iya. Nggak ada siswa itu bergerak bagaimana mengubah hidupnya. Ini fokus ke nilai tugas. Dan efek psikologisnya kurang baik, Pak. Dan ujung-ujungnya diubah. Mm-mm. Nggak ada ranking. Menghilangkan sistem ranking. Iya. Sistem Itu ranking bagus itu, Pak. bagus, cuma nggak terkendali. Kenapa nggak terkenali? Saya terkendali. Nanti sih disimpulkan lah. Oh ya, biar bilikers kita menyimpulkan. Oh, mungkin maksudnya nggak terkendali dalam arti jadi kurang motivasi gitu. Karena nggak ada Betul. ranking lagi. Motivasi yang salah sebenarnya. Sebenarnya Iya. pusing salah. Jadi Salah, sekedar Pak. mengejar ranking kan. Karena budaya tadi, Pak. Memang kalau kita mau mengubah peradaban, mau nggak mau Pendidikannya. pendidikannya harus diubah. Tapi bagus, Pak, yang sekarang tuh dihilangkan sistem ranking, ada ketuntasan dan ketidaktuntasan. Karena tujuan pendidikan kan bukan merankingkan manusia, Bukan itu. memanusiakan manusia kan. Ah, Itu sepakat iya. pasti. Pernah kita baca kan di buku. Memang Tidak tujuan pendidikan itu, Pak. memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Menghargai Itu manusia dalam sebagai berarti orang. itu, ya. Dalam artinya, yang tadinya manusianya taunya mencuri, berarti kan mencuri sifat dari binatang. Iya. Ada makanan temannya, datang dia, diambil dia. Nah, kan nggak manusia kan? Iya. Bagaimana caranya dia supaya jadi manusia? Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan harus memanusiakan Manusia. manusia. Itu aja sebenarnya tujuannya. Menghargai manusia sebagai orang, jangan menghargai manusia sebagai barang. Tuh. Oh, betul. Itu kan barang itu, Pak. Kode. Cuman itu sudah kadung terjadi. Untungnya sekarang sudah diubah kan. Iya. Iya. Hmm. Dan memang harus mencintai keragaman, Pak. Itu saya juga baca dari Ki Hajar Dewantara. Dia memang mengajarkan orang harus mencintai keberagaman. Nah, Indonesia ini terbentuk dari keberagaman, Pak. Memang mau nggak mau memang beragam, Pak. Iya. Kalau seragam nggak bisa. Nggak bisa. Terus kenapa kita pakai Namanya- seragam? Terus kenapa kita pakai seragam? Bukan, beda, Pak. Oke. Oke. Maksudnya manusia itu beragam. Hmm. Baik dari segi psikologi, sosiologi dan Psikologis, bentuk fisik, apalagi Pak, agama, sedangkan suku, ras, sidik jari aja diciptakan nggak ada yang sama. nggak ada yang sama. Berbeda. Kenapa harus kita samakan? Iya, harus dibedakan. Itu juga dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, Pak. Artinya pendidikan harus mencintai keragaman. Makanya sekarang kita ini, kenapa Indonesia ini tetap ini, Pak? Tetap damai, karena kita mencintai keragaman itu Ya. dari dulu, menghargai kurang. Mungkin negara-negara yang nggak beragam cemburu ya. Cuma Artinya, kok bisa bisa? damai orang ini? Oh iya. Iya. Nah, siapa filosofinya? Itulah Ki Hajar Dewantara. Nah, beruntung kita sebenarnya. Makanya memang tepat Ki Hajar Dewantara ini patut menjadi, ya, ini patut menjadi salah satu idola Bilikers ini. Itu tokoh yang harus, kalau kami boleh mengatakannya, wajib diketahui. Wajib.
Karena banyak sekali ilmu yang bermanfaat kita ambil dari pemikiran dan Betul. bagaimana perjuangan dia. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pola pikir Ki Hajar Dewantara, luar biasa, Pak. ya, Kalau kita runut kita dari kan awal, kita beragam, jumlah penduduk beragam, Jumlah penduduk banyak. beragam juga Pak. Maksudnya kan pulau beragam banyaknya. beragam banyaknya. Penduduknya Kan beragam 60 juta. dengan jumlah yang banyak. Iya betul. betul. Nah. Jadi gini, maksud saya tuh, Hmm. kalau kita ikuti pola pikir Ki Hajar Dewantara, Ya. ini sekarang yang terjadi kan kita mau menyamakan Yang sudah beragam ini. peradaban Tidak bisa. dengan kondisi alam yang beragam. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya, iya, iya. Papua, misalnya kan dari segi akomodasi dan lain-lain itu kan Transportasi masih masih terbatas. berbeda jauh dengan Jawa. Iya. Otomatis nggak akan mungkin kita aplikasikan peradaban Jawa ke Papua. Betul, betul. Tidak bisa. Tidak akan mungkin bisa. Bagaimana supaya seluruh dari Sabang sampai Merauke merasakan pendidikan? Ini nggak bisa kita samakan Pak, Iya. sistem pendidikannya. Karena beragam tadi. Karena beragam. Nah, terus gimana? Caranya saling ini aja, saling menghargai. Biarkan Papua berkembang dengan Kondisi bagaimana peradabannya dulu. kondisi sosialnya di Iya. sana Jangan kita maksakan. harus seperti yang Harus seperti yang di Jawa. daerah yang sudah maju. Nah, kalau kita bandingkan, kan pendidikannya itu berubah ya. Berubahnya itu bukan artinya dari 0 bisa langsung sampai ke 100 Bukan. dalam waktu dekat, bukan. Pasti Perlahan, Pak. dipengaruhi waktu juga dia, Pak. Ya. Jawa tahun 945 dengan Jawa 2021. Oh, jelas, jauh. jelas. Jauh peradabannya. Iya. Jauh peradaban. Itu juga sama artinya. Waktu berarti yang bermain di situ. Waktu bisa Ada bermain. juga. Pengaruh. Zaman juga. Waktu berarti yang bermain di situ. Waktu berarti yang bermain di situ. Waktu bisa Ada bermain. juga. Waktu bisa Ada bermain. juga. Waktu bisa Ada bermain. juga. Waktu berarti yang bermain di situ. Contohnya sekarang dunia kan udah menuju 5G. Apa itu? 5G itu udah menggunakan robot, Pak. Saya kira jaringan internet nih, Mas. Saya pikir di internet. Iya. Apa salah? Tapi Bapak juga belum literasinya. Jadi apa? Ketinggalan saya, Pak. 5G itu apa? Apa? 5G itu kalau sekarang kan yang lagi dicanang-canangkan di Indonesia kan 4.0. Ya, 4.0. 4.0. Revolusi industri. Revolusi industri. Itu hanya sekedar pakai internet. Hmm. Seluruh kawasan digabungkan, Digitalisasi lah ya. ya bisa dipantau melalui internet. Ya. Kalau sekarang di dunia negara-negara maju itu udah fokus penelitiannya ke Oh, paham. 5G. saya. 5G. Bukan 5G mungkin maksudnya Pak Trimas, Pak. Ada 5 kelanjutannya. 5.0. 5.0. Itu maksud Bapak bukan? betul. Nggak usah kita perdebatkan yang Nggak usah. perdebatkan. Cukup Tapi kita Pak, aja. yang paling penting kita sekarang mengenal program yang terkenal itu Merdeka Merdeka Belajar. Belajar. Rupanya Apa memang jangan-jangan sudah dipikirkan Jangan-jangan itu yang Ki Hajar dimaksud Ki Hajar Dewantara. yang jauh-jauh aja. Yang bagian mana itu? Yang bagian mana? Yang lagi gimana? Yang lagi gimana? Yang lagi gimana? Yang lagi gimana? Kan saya pernah Kan dia membandingkan sebenarnya Mm-mm. bahwa negara luar menganggap Indonesia seperti ini, negara Indonesia menganggap negara luar seperti ini. Mm-mm. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Karena memang beda dari segi alamnya, dari segi Alamnya. zamannya. Pendidikannya juga berbeda. Iya. Dia yang pendidikannya mencetuskan. di mananya? Di mananya? Artinya negara itu dia memberikan kemerdekaan dalam tanda petik Iya. untuk peserta didiknya. Misalnya bapak, kita ini memiliki keterbatasan dan keunggulan masing-masing. Iya. Oke. Jadi pendidikan di sana menyesuaikan dengan kebutuhan kita ini. Misalnya saya Oke. lemah di sains misal atau matematik. Hmm. Oh ya, saya keunggulan saya apa sih ya gitu. Jadi kita tetap merasa merdeka. Merdeka. dalam- Merdeka. Berarti penghapusan ranking itu salah satu Merdeka belajar. Merdeka belajar. Aplikasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hmm. Rupanya program dari menteri kita yang sekarang itu Pak, Bapak Berarti Nadiem Makarim adalah lanjutan dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Betul, Artinya betul. menteri kita sekarang ini melek literasi dia. sangat. Iya. Sangat. Tapi ada yang terakhir Pak. Ini informasi yang juga perlu kita kasih ke Billikers. Ya, apa itu? Pembuat logo itu Pak. Logo Tut Wuri Handayani. Siapa? Jadi waktu itu Pak,
Waktu itu ada sayembara Pak. Sayembara se-Indonesia Pak. Untuk membuat sebuah logo. Awalnya Awalnya untuk divisi pendidikan dan kebudayaan. Kan belum ada logo. Mungkin setelah diangkat menteri. Iya, setelah diangkat menteri. Nanti tahunnya kita cek aja nanti. Saya agak lupa tahunnya. Jadi dia adakan sayembara. Setelah diseleksi, rupanya tidak ada tim juri itu yang tertarik Pak. Ini mana yang jadi juara. Tapi ada satu karya yang ini mendekati nih. Ada filosofi Garuda Pancasilanya. Pokoknya ada filosofi Tut Wuryan Handayani. Dan itu karya yang dipakai sampai sekarang. Nama pembuat logonya itu Pak adalah Dr. Andes Parsuki. Siapa namanya? Dr. Andes. Gelar-gelar lama itu Pak, DRS. Dr. Andus. Kalau kita menyebutnya Dr. Andus ya Pak. Iya. Dr. Andus Parsuki. Dia itu adalah mahasiswa angkatan pertama ini Pak. ASRI. Bapak tahu ASRI? Apa itu? ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia. Kemudian dia berubah menjadi ASRI, berubah menjadi STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Sekarang itu Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dia angkatan pertama itu Pak, di dalam desain komunikasi visual. Berarti dia yang buat? Dia Pak, Dr. Andes Parsuki. Dan dia menjadi dosen di sana. Waktu semasa dia hidup sampai meninggal jadi dosen di sana. Dr. Andes Parsuki. Itu nama Hidup sama dia Pak? udah meninggal. Udah meninggal Ya, tapi namanya diabadikan jadi sebuah gedung sekarang Pak. Gedung Parsuki. Di Jakarta. Institut Seni Indonesia Jakarta. Oke, itulah seputar Ki Hajar Dewantara, sosok yang begitu luar biasa dan berjasa bagi pendidikan Indonesia. Betul. Yang pemikirannya masih dipakai hingga saat ini dan saya yakin itu sampai kapanpun. Bahkan negara-negara maju seperti Eropa seperti pakai pola pikir dia. Sepertinya Pak, karena pergaulannya memang internasional. Karena di sana memang pendidikan itu dinamis Pak. Walaupun sama-sama jurusannya, mungkin berbeda-beda sistemnya. Nggak bisa kita samakan manusia Pak. Tidak bisa. Manusia ini tidak bisa kita samakan ketika kita melihat anatomi tubuh Pak. Di dalam ruang praktek itu biologi. Ini manusia ini ada kerangka tulang begini. Kerangka yang B juga begitu, tidak bisa. Dia meskipun ada jumlah rangka yang sama, tapi tetap dalam perilakunya berbeda. Dan kita memperlakukannya pun berbeda. Betul. Iya kan Pak? Betul. Saya setuju. Tapi saya menarik, apa Pak semboyannya yang 3 tadi Pak? Biar Bilikers kita juga menghafal. Semboyan. Sebenarnya 3 semboyan itu saya rasa semua sudah tahu lah. Sudah tahu ya Pak? Karena tapi sudah kemarin diajar. Saat belajar sejarah. Kemarin kita kan Kita survei nggak tahu loh Pak. Jadi anak SD, Makanya SMP, kita SMA. membuat konten ini. Benar. Banyak SD ada juga. Tapi yang sekarang kan Iya. sekarang. Jangan- Tahu nggak saya tahu pasti. Tut Wuryan Handayani? Nggak tahu katanya. Oke, itulah pembicaraan kami tentang seorang tokoh yang sangat berjasa, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryadiningrat. Raden Mas Surwadi Suryadiningrat. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi sebuah wawasan dan memang menjadi kewajiban kita untuk mengetahui siapa sih tokoh-tokoh yang harus kita ketahui di Indonesia ini. apalagi terus di bidang pendidikan ya. Apalagi tokoh pendidikan Indonesia. Oke, sekian saja. Semoga mendapat sesuatu yang bermanfaat dari pembicaraan kami, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Oke Pak, cukup ya Pak? Cukup lah. Cukup. Oke, salam. Tanpa perlu ada tambahan. Karena biasanya kan kemarin kan cukup. Masih lanjut lagi 10 menit. Cukup nih. Cukup ya. Ini cukup, rasanya cukup. Nah, Oke, salam dari saya Yandri. saya Terimas. Dan saya Domus Dekker. Iya, salam literasi.